semester lalu saya akan juga merekam kuliah-kuliah kita sekarang, lalu rekamannya akan saya mungkin akan saya upload di YouTube dulu, lalu link YouTube-nya akan saya share di Emas, sehingga kalian bisa akses di lain waktu. Bisa buat bahan belajar juga. Ya, itu ya ini sambil ngobrol-ngobrol ya. Kita mungkin sembari menunggu yang masih masuk, yang baru masuk. Nah, kalau kalian yang ambil kelas saya semester lalu itu kalian mungkin ingat bahwa itu 100% asinkronus ya. Artinya 100% itu kuliahnya tidak real time ya, berupa rekaman. Menurut kalian efektif atau tidak? Saya belum melakukan polling sih mengenai kuliah saya semester lalu. Bisa minta komentar atau masukan atau kritik mungkin bagi yang sudah mengambil kuliah saya semester lalu tentang metode saya itu bagaimana agar bisa saya jadikan bahan untuk pertimbangan di kuliah ini. Silakan. Kalau saya sih saya Pak. Ya, silakan. Gimana? Kalau buat saya sendiri itu efektif karena kayak bisa dibuka berulang kali kayak gitu. Cuman kalau sorry, suaranya nggak kedengeran. minusnya itu menurut saya itu cuma satu gitu. Kalau misalkan ada beberapa materi yang kurang paham itu nggak bisa tanya langsung ke Bapak kayak gitu. Ya. Jadi kayak gitu Pak. Ya. Terima kasih. Ada lagi yang punya komentar? Silakan biar saya bisa memperbaiki metode saya. Nggak ada. Ya, memang saya mungkin Pak. Silakan, izin. bagus. Izin Pak, mungkin kalau pengalaman dari semester lalu, kalau lebih baik dibuat playlist saja Pak. Soalnya saya kemarin sempat tertukar dengan video yang punyanya Cutting yang Pak Handika juga sempat upload di YouTube. Jadi kayak videonya tertukar dengan materi yang bukan dari Fismat 1 Pak. Oh, maksudnya yang mekanika klasik ya? Iya Pak. Ada beberapa mahasiswa yang mengakses materi tersebut. Seingat saya memang bikin playlist di YouTube saya ya. Jadi ada memang foldernya Fismat 1 saja dan mekanika klasik saja. Tapi mungkin itu kesalahan teknis kali ya. Kadang-kadang juga saya kalau lagi upload itu ternyata sudah terupload 2 kali gitu. Ya, mungkin ada video yang saya upload nyasar di salah folder, itu bisa saja. Ya, terima kasih atas masukan. Nanti saya cek lagi. Kemarin juga saya sambil ngecek, ternyata saya juga ada typo di kuliah saya, di kuliah Fismat 1 itu. Saya perbaiki di kolom komentar. Baru saya cek lagi. Ya, terima kasih, bagus. Ada lagi yang mau masukan, yang mau beri masukan? Silahkan. Boleh Pak. Ya. Ya, selamat pagi Pak Andika. Ya. Jadi kalau menurut saya kan setiap anak ini kan berbeda-beda ya Pak, bagaimana cara dia belajar, dan saya salah satunya yang menyukai gitu salah satu video yang dibuat Pak Handika. Kenapa? Karena di sini saya bebas mengaksesnya gitu. Pertama, saya bebas mengakses kapan saja saya siap untuk belajar di sana. Saya untuk belajar dan untuk dan siap gitu akhirnya menerima materi, dan menurut saya itu sangat efektif gitu Pak. Dan kalau bisa sih pada saat ini pada pelajaran Smart 2 ini akan ada hal seperti itu juga. Dan mungkin kekurangan itu pertama mungkin dari kualitas video ya, maksudnya kan karena cukup jauh atau seperti apa papan tulisnya, dan bisa suaranya audio kualitas suara dan kualitas video bisa lebih ditingkatkan aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Fadil ya. Ya.
Ya, kalau boleh saya jawab ya, memang terima kasih atas semua masukannya ya. Saya sembari mencoba merefleksi diri, karena saya terus terang belum dapat feedback atau saya memang belum melakukan polling tentang bagaimana metode pembelajaran yang saya terapkan semester lalu. Pertama-tama mungkin kenapa saya memilih asinkronus ya. Saya terpikir karena waktu itu pandemi itu cukup tiba-tiba, maka kalau saya mengambil sinkronus, saya berpikir bahwa itu mungkin akan memberatkan mahasiswa, ya karena masalah pulsa dan lain sebagainya. Saya mendapat banyak cerita dari kawan-kawan dosen maupun dari mahasiswa-mahasiswa, kawan dari mahasiswa bimbingan saya, yang kesulitan tentang ya pulsa ketika sekali lecture tuh bisa pulsa, kuota habis, kuota internetnya habis dan lain sebagainya. Jadi saya pikir untuk meminimalisir hal tersebut ya saya mencoba bikin asinkronus, jadi Anda bisa mengaksesnya kapan saja. Semoga itu bisa memudahkan kalian dalam tidak terlalu memberatkan dalam masalah kuota. Memang betul, saya juga menyadari bahwa kekurangan dari 100% asinkronus seperti semester lalu itu adalah tidak adanya interaksi. Tidak ada komunikasi, interaksi antara saya dengan para mahasiswa, ya kan? Artinya ada yang men-share, Kayaknya kepencet, Pak. Seperti kepencet. Siapa tadi yang men-share? Oke. Umar, ya. Terima kasih. Tadi apa? Ya, kekurangannya adalah saya tidak ada interaksi 100%, sehingga ya saya mencoba untuk memperbaikinya memperbaiki itu di semester ini, dan memang ada peraturan dari UI ya. Ini masih tershare ya ininya ya. Mungkin bisa tolong dimatikan share screen-nya. Siapa mana yang namanya Umar? Halo. Ada yang bisa mengontak Umar untuk mematikan share screen-nya? Ya, udah nggak apa-apa. Saya coba share dari ini saya aja ya. Sorry tadi saya terputus. Ya, juga instruksi dari UI adalah bahwa tidak diperkenankan untuk 100% sinkronus maupun 100% asinkronus. Jadi harus ada keseimbangan antara dua metode tersebut ya. Jadi dengan demikian maka saya mencoba untuk untuk melakukan mungkin saya sekarang share aja. Saya mencoba untuk melakukan keduanya ya. Jadi rencana saya dalam metode perkuliahan ini saya belum tahu apakah 50-50 sinkronus dan asinkronus atau 60-40 ya, 70-30 dan lain sebagainya. Tapi saya akan mencoba memadukan keduanya. Jadi tidak 100% berupa rekaman, tapi juga tidak 100% berupa kuliah real time ya. Sorry, ngomong-ngomong, terlihat nggak apa yang saya share? Terlihat, Pak. Terlihat ya. Apa tulisannya? Ini kontrak kuliah ya, terlihat ya. Oke.
Ya, saya akan menjelaskan ini nanti. Sebelumnya saya perlu tanya dulu saya ingin tanya mengenai masalah kuota. Kalian ada kesulitan nggak dengan kuota? Atau gini, ada nggak yang punya kesulitan dengan kuota? Kuota internet. Mungkin ada sebagian yang pakai IndiHome kah atau First Media ya, yang unlimited ya, WiFi. Tapi mungkin ada juga yang pakai, saya nggak tahu apakah pakai kuota pulsa dan lain sebagainya, gitu ya. Karena memang hambatan terbesar dari sinkronus yaitu ya masalah kuota. Jadi kalau memang tidak ada masalah, ya mungkin saya akan masukkan kuliah sinkronus juga meskipun tidak 100% di sini. Saya dengar katanya ada subsidi pulsa, subsidi kuota. Itu apakah sudah sampai di kalian atau bagaimana? Sudah terrealisasi belum? Belum terrealisasi, Pak. Belum, Pak. Sejauh ini belum ada informasi lanjutan, Pak. Belum ada informasi lanjutan ya? Iya, Pak. Artinya UI, kan saya dengar UI menjanjikan ya, atau juga Kemendikbud menjanjikan. UI dan Kemendikbud menjanjikan pulsa, Pak. Ya, itu dua institusi yang berbeda, atau nanti Kemendikbud lewat UI ininya? Lewat UI, Pak. Lewat UI, Pak. Kalau Kemendikbud itu ada dari provider sih, Pak. Oh iya, jadi Kemendikbud itu lewat provider ya, via provider. Iya, betul. Nah, itu Pak. gimana? Kalian sudah bisa mengaktifkan nggak yang via provider itu? Belum dapat sih, Pak. Belum dapat juga. Oke. Belum dapat. Ya, oke. Jadi saya asumsikan mungkin saya asumsikan masih ada masalah dengan kuota ya. Jadi saya tidak akan 100% sinkronus. Nah, itu karena tidak 100% sinkronus, maka kalian punya grup WA grup nggak untuk kuliah ini? Line sih, Pak, grup line. Line. Grup Line ya. Oke, terserah. Apalah grup sosmed. Yang penting ada ya. Tapi kalian punya line semua ya? Ya. Ya, maksud saya usahakan agar media sosial itu media yang dimiliki oleh semua mahasiswa di kelas ini, sehingga grupnya itu bisa mencakup semua mahasiswa ya. Jadi tidak ada yang tertinggal. Nah, oke. Saya bisa minta satu orang sebagai siapa koordinatornya yang bisa saya, ibaratnya ketua kelas lah, yang bisa berhubungan langsung dengan saya. Silakan kalian mengajukan siapa nama atau mungkin saya menunjuk. Siapa? Saya, Pak. Sorry, saya kurang dengar siapa? Saya, Pak, Putri. Putri. Oh, oke, Putri. Kamu jadi ketua kelas ya? Iya, Pak. Oh, kamu yang pernah kontak saya atau belum? Belum ya? Iya, Pak. Di semester Yang semester lalu kontak. Oh ya, oke. Ya udah, berarti bisa lanjutkan perannya ya. Iya, Pak. Ya. Baik, saya sudah punya nomor kamu kan ya, kalau nggak salah. Iya, Pak. Jadi ya nanti sebenarnya gini, kalau kalian mau kontak saya langsung, misalnya ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau didiskusikan dan mungkin terlalu malu kalau di forum, silahkan kontak. Tapi kalau misalnya saya punya pengumuman yang sifatnya mendadak, mungkin saya bisa mengontak Putri ya. Jadi Putri nanti akan mendistribusikannya di grup lain. Oke, baik. Nah, sekarang saya mau menanyakan, nanti ini tolong kalian diskusikan bagaimana mekanisme pembagian sinkronus dan asinkronusnya ya. Artinya apakah misalnya kan kita kuliahnya hari apa ya? Kamis, Jumat ya? Kan Ya. hari ini besok ya. Kan jam 8 semua. Itu gimana? Apakah mau artinya Kamisnya sinkronus, misalnya seminggu ada satu kali yang sinkronus, either Kamis atau Jumat, lalu sisanya adalah kuliah rekaman. Rekaman artinya
sama seperti di semester lalu gitu. Jadi kalian tidak harus seminggu 2 kali menggunakan pulsa kuota untuk kuliah saya saja. Saya rasa itu mungkin bisa meringankan. Atau gimana? Silakan tolong didiskusikan ya. Tolong didiskusikan di grup kalian dan nanti keputusannya bisa tolong Putri sampaikan ke saya ya. Kemungkinan ya untuk hari ini dan besok ya mungkin saya akan masih masuk. Tapi untuk minggu depan kalian tolong, maksudnya untuk format minggu depan yaitu tolong dibicarakan bagaimana enaknya. Ada dosen yang memang untuk lecture-nya itu rekaman, sedangkan nanti ada satu hari di mana memang harus kuliah itu dijadikan sebagai waktu diskusi. Seperti itu gitu ya. Itu pun baik, tidak masalah. Jadi kalau memang begitu maka saya bisa meneruskan metode seperti tahun lalu, seperti semester lalu, yaitu kuliah rekaman, video rekaman, lalu nanti tapi di hari yang memang harusnya kita kuliah, misalnya katakanlah Kamis, Jumat, ya katakanlah salah satunya, ya tidak dua-duanya, kita buka forum diskusi untuk mendiskusikan apa materi yang kemarin saya sampaikan, lalu apakah ada yang mengerti atau mungkin juga ada kuis dan lain sebagainya. Itu bisa juga ya. Itu bisa juga. Terus terang saya akan mencoba bersifat demokratis ya. Jadi ya karena ini berkaitan juga dengan kalian ya, masalah pulsa dan masalah waktu dan lain sebagainya ya. Di tengah pandemi seperti ini kan banyak sekali pola hidup kita yang berubah ya, harus kita sesuaikan. Jadi saya tidak akan memaksa untuk rigid kuliah seperti apa, tapi tolong didiskusikan bersama dan kalau sudah ada keputusannya ya kita coba komit dengan keputusan itu. Ya, jadi itu tugas pertama dari saya, tolong didiskusikan ya. Oke. Oke, ada pertanyaan nggak sampai situ? Jangan sampai saya yang ngomong terus tapi tidak ada pertanyaan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau ada yang mau bertanya silakan tunjuk tangan, angkat tangan ya, raise your hand gitu ada. Atau mau angkat tangan secara fisik juga bisa. Saya ada pertanyaan, sebenarnya gini, kuliah FISMAT 2 ini kan paralel ya, ada 3 kelas. Dan dengan ditiadakannya kelas fisik, ruangan fisik, maka sebenarnya pembagian 3 kelas itu menjadi tidak terlalu relevan lagi ya kan, karena dengan di ruang virtual maka sebenarnya kita bisa menggabungkan semua kelas. Sebenarnya kan diadakannya tiga kelas paralel itu kan karena memang ruangan fisik di FMIPA itu kan tidak memungkinkan untuk adanya kuliah mimbar yang begitu banyak ya. Tiga kelas itu itu kan berarti 150 orang ya. 150-an orang itu dijadikan satu kelas, itu kan keterbatasan ruangan fisik di FMIPA. Tidak ada ruangan FMIPA yang bisa menampung sebanyak itu. Tidak ada banyak ruangan di FMIPA yang bisa menampung sebanyak itu. Setahu saya cuma ruang B1 mungkin yang bisa kan. Sedangkan banyak sekali kuliah-kuliah yang memang mahasiswanya sebanyak itu. Jadi maka dipecahlah menjadi 3 kelas paralel. Tapi dengan larangan kegiatan belajar mengajar secara fisik, maka dan ketika kita berpindah ke ruang virtual, maka sebenarnya barrier itu sudah hampir tidak ada. Ya kan, di ruang virtual Anda bisa membuka kelas dengan anggota 150 bahkan sampai 500 kalau di MS Teams, seingat saya. Dan memang sebenarnya sudah ada anjuran dari Kadep ataupun Kaprodi Fisika
dan memang anjuran dari FMIPA terutama ya, agar sebaiknya kelas-kelas paralel itu memang dijadikan satu kelas saja, satu kelas bersama. Nah, jadi dosen-dosen itu bisa alih-alih masing-masing dosen mengajar dari awal sampai akhir, tiga dosen ini bisa melakukan pembagian materi. Ini kan lebih menguntungkan bagi semuanya ya. Menguntungkan bagi mahasiswa karena artinya terjamin standar mutu. Ya kan? Kalau misalnya 3 kelas secara sendiri-sendiri seperti ini, mungkin pemahaman kalian yang di kelas saya bisa jadi tidak sama dengan pemahaman kawan kalian yang di kelasnya, misalnya Pak Efta atau Pak Dwi dan Pak Denny. Ya. Dan ini bagus untuk penjaminan mutu untuk akreditasi. Ya, akreditasi itu memang diharuskan bahwa semua kelas yang paralel itu memang punya standar mutu yang sama. Karena kalau tidak ya maka akan sangat bermasalah. Saya sudah menerapkan hal itu di kuliah Medan 2, teori medan elektromagnetik 2. Saya bersama Pak Agus Salam dan Pak Aziz itu sepakat untuk menggabungkan kelas kita. Jadi ada sekitar 130-an atau 140-an, saya lupa ya, yang ada di kelas itu. Dan kita bergilir. Periode pertama adalah Pak Agus sampai bab sekian, periode kedua adalah Pak Aziz sampai bab sekian, dan periode ketiga adalah saya, bab terakhir, 2 bab atau 3 bab terakhir. Saya pernah mengajukan hal ini untuk kuliah kita, FISMAT 2, tapi tampaknya masih ada yang apa ya, kurang setuju atau masih ada adjustment dari dosen-dosen lain. Jadi untuk FISMAT 2 ini belum bisa diterapkan. Ya. Saya tidak tahu apakah ini suatu keuntungan atau kerugian buat kalian, tapi paling tidak sebenarnya ini menjadi suatu kerugian bagi penjaminan standar mutu mahasiswa. Meskipun di tahun-tahun mendatang tentunya kita akan mencoba untuk menerapkan hal itu, gitu ya. Tapi tentunya kami sepakati untuk tetap terjaminnya mutu, maka minimal UTS dan UAS-nya itu kami standarisasi. Jadi UTS dan UAS FISMAT 2 ini akan kami samakan 3 kelas. Dan di waktu yang sama juga. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Iya, silakan. Itu kan tadi kalau kata Bapak, untuk saat ini FISMAT 2 belum bisa seperti itu. Karena ada beberapa dosen yang belum setuju. Namun apakah mungkin di kemudian hari akan dilakukan seperti itu, atau satu semester ini nggak akan kayak gitu untuk FISMAT 2? Ya, kalau ditanya apakah satu semester ini akan tidak kayak gitu ya, saya bisa jawab masih terbuka ya kemungkinan, tapi saya nggak tahu. Mungkin akan kita evaluasi sampai UTS dulu ya. Kita lihat sampai UTS. Tapi ya gini, kalau misalkan digabungkan berarti kan memang pembagian tugas mengajarnya sudah harusnya dari awal ya. Ya, saya juga tidak tahu, tapi artinya mungkin kemungkinannya satu semester ini akan tetap seperti ini ya, 3 kelas. Saya berharap untuk semester ke depan semuanya bisa satu persatu pelan-pelan itu digabung menjadi satu kelas yang bersama ya. Sebenarnya kalau kelas bersama itu kan, apalagi di masa pandemi seperti ini, kelas bersama itu menguntungkan karena tidak lagi siakwar, minimal untuk kelas itu gitu ya. Karena buat apa siakwar kalau dosen atau sama kan, itu kan. Tapi kalau sekarang kan harus terjadi siakwar dan lain sebagainya. Ya begitulah ininya, kondisinya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Saya akan mencoba mengajar. Kalau semester lalu Anda ingat saya mengajar dengan rekaman ya. Artinya rekamannya itu saya rekamannya juga itu pakai laptop karena
Karena saya seorang diri tidak punya tim tim rekaman, ya. Tidak ada editornya juga, tidak ada sutradaranya, ya. Jadi memang saya sendiri, kerja itu juga di rumah. Rekamannya saya gunakan pakai laptop dan saya merekam saya sedang menjelaskan di papan tulis. Ya memang itu saya sadari keterbatasannya itu kualitasnya masih jauh dari video-video yang ada di YouTube ya, video-video lecture yang ada di YouTube. Ya namanya juga production house, maksudnya produksi di rumah. Jadi sangat tidak profesional. Nah, dan saya juga menyadari bahwa itu bagi saya sendiri melelahkan dalam arti menyiapkan, bahkan untuk menyiapkan itu semua kan tidak ada tim, jadi saya menyiapkan itu semua gitu ya. Itu melelahkan, saya merasa lebih melelahkan menyiapkan kuliah seperti itu dibandingkan langsung datang ke kelas dan mengajar ya. Ya karena kalau misalnya lagi merekam lalu ada suara apa di luar itu kan yang mengganggu rekaman, ya saya harus hapus atau saya harus edit dan mulai lagi rekamannya. Itu melelahkan bagi saya. Nah, sekarang saya akan mencoba metode baru di mana saya tidak akan melakukan rekaman via laptop. Jadi artinya gini, saya tidak akan mengajar dengan, kalau rekaman tidak akan mengajar di papan tulis yang fisik, tapi saya akan menggunakan whiteboard atau open board online ya, virtual. Jadi ya mungkin seperti ini ya, saya akan coba mengajarkannya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, mungkin saya akan mengajar seperti itu ya. Iya, Pak. Saya mau tulis kompleks variables atau mungkin Tismat 2. Terlihat saya menulis ya? Terlihat, Pak. Oke. Kalian lebih prefer kalau saya mengajar background-nya putih atau hitam? Atau dengan grid? Putih, Pak. Putih aja ya? Seperti ini ya? Iya, Pak. Oke. Oke, ya saya akan mencoba mengajar dengan seperti ini ya. Dan ini cara yang baru buat saya. Saya belum pernah melakukan hal itu sebelumnya. Jadi saya mohon dimaklumi kalau memang masih ada keterbatasan. Misalnya saya masih merasa harus mengadjust dengan cara penulisan seperti ini. Ya. Kadang-kadang juga tulisan yang terbentuk ini tidak terlalu bagus, ya. Karena saya menggunakan XP Pen, jadi saya menulis di papan dan saya melihatnya di layar. Jadi harus adjustment ya. Apa yang saya tulis itu bukan di tempat yang saya lihat. Jadi mohon dimaafkan nanti kalau ada kelambatan dalam menulis ataupun menjelaskan, dan juga kalau hasilnya kurang terlalu baik dibandingkan kalau saya menulis di papan tulis. Oke, anyway, mungkin saya akan sebelum saya mulai, saya mencoba tadi yang saya katakan, saya akan menampilkan kontrak kuliah kita. Terlihat ya? PPT kontrak kuliahnya sudah terlihat? Terlihat, Pak. Oke.
Ya, ini saya yakin dari hari Senin kalian sudah dihadapkan dengan PPT ini meskipun dengan nama yang bermacam-macam ya. Jadi ya kalian sebenarnya sudah familiar dengan isinya, tapi karena ini kewajiban fakultas, maka bagaimanapun juga saya harus menyampaikan lagi tentang kontrak kuliah Fisika Matematika 2A ini ya. Oke, full screen nggak kalau sekarang? Belum, Pak. Belum ya. Kalau saya pencet, sekarang ada berubah nggak slide-nya? Enggak. Enggak, Pak. Nggak ada, Pak. Nah, Oke, udah. kalau sekarang saya pencet, slide-nya berubah. Bisa, Pak. Iya, Berubah. bisa, Pak. Gini aja ya, nggak full screen ya. Ya, sebenarnya informasi ini Anda juga sudah dapatkan kalau Anda buka EMAS Bismarck 2 ya. Jadi ya saya cuma mengulang informasi yang ada di EMAS saja. Nama mata kuliah adalah Fisika Matematika 2A. Kalau nggak salah kemarin saya menuliskan kode mata kuliah yang agak berbeda di EMAS. Saya koreksi kode mata kuliah yang kode mata kuliah Fismat 2 ini adalah ini ya. SCFI 602215. Ini juga sudah saya koreksi di EMAS. Jumlah SKS 4, status mata kuliah wajib prodi semester ketiga kalian ya. Kalian semester 3 kan ya? Iya, Pak. Iya, Pak. 3. Prasyaratnya adalah kalian paling tidak sudah pernah mengambil kalkulus 2 dan fisika matematika 1 ya. Pernah mengambil ya. Kalau sudah lulus ya bagus. Bahasa pengantarnya bahasa Indonesia. Nah, ini metode pembelajarannya untuk sementara saya akan menggunakan EMAS dan pengajaran di ruang kuliah MS Teams ya. Artinya tidak menutup kemungkinan saya akan menggunakan metode yang lain sembari jalan. Ya, sembari jalan saya sambil mengupgrade pemahaman saya mengenai cara-cara kuliah daring ya. Ini juga sambil belajar. Semoga nanti di akhir semester kita sudah bisa sama-sama lebih baik dalam hal ini. Deskripsi mata kuliah ini juga sudah Anda temukan di EMAS ya. Fisika Fismat 2 ini sebagai kelanjutan dari mata kuliah Fismat 1 adalah kuliah yang membekali mahasiswa dengan metode matematika sebagai alat analitis dalam menyelesaikan masalah-masalah di fisika murni maupun terapan. Mungkin saya perlu menggarisbawahi analitis di sini, analitik ya. Karena Fismat itu seperti yang mungkin juga sudah pernah saya sampaikan merupakan salah satu dari 2 tulang punggung atau 2 backbone untuk dua tulang punggung senjata utama bagi fisikawan. Fisikawan itu artinya semua lulusan fisika yang berkarir baik di bidang penelitian, industri maupun di bidang apapun, ya, adalah salah satu dari 2 senjata utama bagi fisikawan dalam menghadapi atau dalam mencari solusi bagi problem-problem ilmiahnya yang dia temui. Ya. Saya garis bawahi alat analitik karena senjata yang lain adalah alat numerik. Jadi analitik di sini artinya adalah Anda mencari solusi, Anda mencari jawaban problem fisika secara eksak tanpa bantuan komputer ya. Ketika Anda menggunakan bantuan komputer itu kita namakan numerik. Dan tools numerik itu akan diberikan di fisika komputasi. Jadi Fismat dan Fiskom itu merupakan dua tangan
atau dua senjata yang kalian miliki dalam menghadapi berbagai masalah fisika. Nah, di sini kita mempelajari metode analitiknya, artinya metode kita mencari solusi secara eksak, ya, atau secara perturbatif. Nanti akan saya jelaskan apa itu perturbatif, ya. Tapi tidak menggunakan bantuan numerik. Oke, kuliahnya akan membahas diantaranya adalah fungsi kompleks, teorema Cauchy-Riemann, Deret-Lorong, integral kontur, teorema residu. Nah, 5 poin ini, 5 topik ini tercakup dalam topik kompleks variabel atau variabel kompleks. Lalu juga kita akan membahas deret dan transformasi Fourier, transformasi Laplace. Nah, saya perlu tanyakan, ada yang sudah mendapatkan kuliah transformasi Laplace di FISMAT 1? Kelasnya Pak Syamsul sudah, Pak? Dosennya siapa? Pak Syamsul. Pak Syamsul sudah, ya? Iya, jadi ini memang kelas Pak Dedi juga, Pak. Pak Dedi juga Pak, kelas Pak Dedi, Pak. Iya. Oke. Ya, memang ini jadi masalah perdebatan. Kalau saya belum memberikan transformasi Laplace, ya. Memang perdebatan, karena sebenarnya transformasi Laplace ini merupakan kelanjutan dari metode untuk mencari solusi persamaan diferensial biasa, ya. Maka transformasi Laplace itu sebenarnya bagian dari PDB, persamaan diferensial biasa. Cuman kalau di SAP atau di kurikulum, di silabus, transformasi Laplace itu ditempatkan di FISMAT 2. Ya, jadi mungkin ada sebagian dosen yang berpegang karena ini bagian dari PDB, ya udah sekalian diajarkan di FISMAT 1, ya kan. Dan juga ada yang berpegang seperti saya, karena ini bagian sudah dimasukkan ke silabus FISMAT 2, ya saya ajarkan di FISMAT 2 saja, gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, nanti kita coba sambil lihat, sambil pikirkan, kita akan membahasnya apakah ada informasi baru yang akan kita bahas atau tidak, ya sambil jalan. Oke, itu termasuk ya transformasi Laplace. Lalu persamaan Euler dalam kalkulus variasi, Brachistokron, geodesik, luasan minimum, prinsip Hamilton, dan mungkin akan sampai persamaan Euler-Lagrange dengan kendala. Nah, persamaan Euler dalam kalkulus variasi sampai akhir paragraf itu masuk dalam topik kalkulus variasi. Ya. Nah, capaian pembelajaran mata kuliahnya, ya, Anda diharapkan mampu memahami dan menerapkan teorema residu dalam menyelesaikan integral khusus, transformasi Fourier yang akan digunakan dalam mencari solusi persamaan diferensial parsial, transformasi Laplace dalam mencari solusi persamaan diferensial biasa, formalisme kalkulus variasi dan prinsip Hamilton untuk masalah-masalah di mekanika klasik maupun mekanika kuantum. Ya. Nah, kalau Anda lihat capaian pembelajaran mata kuliah, baik FISMAT 1, FISMAT 2 ini, maupun nanti FISMAT 3, ya, kalian akan lihat bahwa seperti yang saya katakan tadi, ini merupakan senjata analitik utama bagi kalian untuk memecahkan problem-problem fisika, baik fisika murni maupun terapan. Jadi, tidak ada peminatan di fisika, tidak ada kekhususan di fisika yang bisa lepas dari FISMAT. Ya. Semua cabang, semua peminatan di fisika itu wajib, bukan saja wajib, tapi mau tidak mau sangat membutuhkan FISMAT. Mungkin ada di antara kalian yang akan mengambil peminatan fisika medis, ya. Anda
tidak akan lepas dari transformasi Fourier dalam menganalisis atau instrumentasi. Tidak akan lepas dari transformasi Fourier dalam analisis sinyal dan lain sebagainya. Ya. Yang mau masuk instrumentasi mungkin akan berpikir buat apa ngambil FISMAT, itu kan mungkin buat peminatan fisika nuklir partikel saja. Anda salah, karena nanti ketika Anda kuliah sistem kendali, ya, apalagi kuliah elektronika 2 dan 3 dan lain sebagainya, maka kompleks variabel dan transformasi Laplace ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Oke. Dan semuanya di sini sudah tidak ada lagi geofisika ya, tapi kalkulus variasi ini dibutuhkan bukan saja di peminatan nuklir partikel ataupun condensed matter, tapi juga sampai geofisika. Jadi tidak ada peminatan fisika yang lepas dari FISMAT. Oleh karena itu maka saya harap apapun minat Anda nanti, jangan pernah menyepelekan kuliah FISMAT ini. Jangan karena Anda, saya pengen masuk peminatan ini, maka saya merasa tidak butuh FISMAT. Jangan pernah berpikir seperti itu. Semua peminatan akan sangat membutuhkan satu atau banyak aspek dari FISMAT ini. Oke, saya terus terang belum menyusun sub capaian pembelajarannya, jadi ya ini di skip aja. Ini mungkin kalender akademik yang juga sudah ditampilkan kepada kalian berkali-kali, ya ini tolong dicermati saja tanggal-tanggalnya, jangan sampai waktunya ujian kalian lupa, atau waktunya kalian mungkin belum skripsi ya, jadi mungkin ijazah dan lain sebagainya ini tidak terlalu concern ya, tapi jangan sampai kegiatan UTS dan UAS-nya itu kelewat karena tidak dicermati waktunya. SAP-nya juga saya belum menyusun per pekannya, karena saya pikir kuliah kita bisa jadi akan menjadi sangat fluid, sangat cair, bergantung interaksi kita, apalagi ini metode baru, jadi saya belum berani secara rigid menetapkan pekan ini kita akan selesai bahas apa, pekan ini akan bahas apa, dan lain sebagainya. Jadi saya akan mencoba sambil jalan aja dulu ya. Karena metodenya juga masih akan kita lihat ya. Saya masih akan mendapatkan masukan dari kalian mengenai bagaimana pembagian metode sinkronus dan asinkronusnya. Oke, tapi yang perlu kalian ketahui adalah bahwa kuliah akan dimulai minggu ini, pekan ini. Sekarang adalah tanggal berapa? 17 ya. 17. Iya Pak, 17. Maka UTS itu akan diblok dari tanggal 2 sampai 7 November. UTS kita artinya ada di antaranya. Dan UAS tanggal 28 sampai 31 Desember itu adalah cuti bersama. Ya. Dan UAS itu diblok 2 minggu dari tanggal 4 sampai tanggal 15 Januari 2021. Karena situasi pandemi seperti ini, maka saya rasa liburan akhir semester itu tidak lagi relevan ya. Karena bagaimanapun juga Anda sehari-hari sudah liburan, tidak masuk kampus. Dan juga liburan dalam arti jalan-jalan itu sangat-sangat tidak dianjurkan untuk menghindari penyebaran virus ya. Jadi ya pekan ini mungkin di tanggal 25 Desember hari Natal memang tidak ada kuliah, tapi ya saya sangat mengharapkan bukan saja di tanggal 25 Desember tapi juga di hari-hari libur selama semester ini agar kita stay at home saja ya. Oke, demikian mungkin kontrak kuliah yang saya share ya. Kalian sudah sambil bisa melihat semua kan ya slide yang saya tampilkan tadi? Iya. Bisa Pak. Bisa Pak. Oke, sip. Ya, sampai sini ada pertanyaan?
Silakan kalau ada yang mau bertanya, biar tidak satu arah kuliahnya. Ya, mungkin kalau tidak ada, saya akan mencoba untuk sekarang tentang apa itu kuliahnya sendiri. Ya, ini mohon dimaafkan kalau saya ada agak lambat ketika menulis karena saya menggunakan papan virtual seperti ini ya. Ini kita adalah kuliah FISMAT 2. Tadi sudah saya jabarkan ya di kontrak kuliah. Mungkin saya akan perlu tulis lagi secara singkat di sini. Jadi FISMAT 2 ini akan terbagi secara general menjadi 4 topik besar. Topik pertama adalah apa yang tadi saya namakan sebagai variabel kompleks. Lalu yang kedua tadi adalah transformasi deret dan transformasi Fourier. Ini saya harus pelan-pelan karena ada lag, ada delay antara apa yang saya tulis dan apa yang muncul di layar. Biasanya ini karena bergantung pada koneksi internet ya. Yang ketiga adalah transformasi Laplace. Yang keempat adalah kalkulus variasi. Ini 4 topik bahasan yang akan kita bahas di sini. Ya, nanti masing-masingnya akan ada sub-sub topiknya lagi ya. Nanti kita sambil jalan saja sub-sub topiknya. Sorry, geser lagi. Oh, kok hilang open board saya? Oh. Oke. Nah, tentunya kalian sudah tahu textbook yang digunakan adalah apa? Textbooknya. Tampaknya ada. Textbook yang digunakan sorry, tulisannya jelek. Textbook yang digunakan ya Anda sudah tahu. Yang pertama adalah Mathematical Methods for in the Physical Sciences.
BOAS ya. Mathematical methods in mohon maaf. Mathematical methods in the physical sciences ya. Ini oleh Mary L. Boas. Mary L. Boas. Yang kedua adalah Mathematical Methods for Physicists oleh Afken dan Weber. Or physicists oleh Afken dan Weber. Ya, ini Anda cek aja edisi terbaru ya. Edisi terbarunya silahkan dicek. Ada pertanyaan? Anda tentunya bisa juga menggunakan buku-buku yang lain, ya tidak harus buku-buku ini. Pak mau nanya. Silakan. Jadi ini nggak berkaitan sama buku-buku textbook atau berkaitan sama ini sih. Mau nanya penilaiannya itu bobotnya apa aja? Oh ya, saya akan menjelaskan. Saya baru akan menjelaskan sekarang. Oke, Pak. Oke, saya pakai ngetik aja ya biar nggak terlalu jelek tulisannya. Ya ini tentang pembobotan ya. Kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan, Pak. Oke. Kalau salah tulisan mungkin saya ketik aja biar nggak terlalu jelek. Bobot penilaiannya yang pertama adalah ya tentunya ada UTS dan UAS ya. UTS ini disepakati oleh semua dosen. UAS lalu juga akan ada homework ya atau PR. PR ini dibagi kenapa? Sorry. PR-nya itu individu dan kelompok. Nah, jadi akan ada PR yang individu maupun PR yang kelompok ya, dalam perjalanannya. Dan terakhir, belum terakhir, ini ada kuis juga. Kuis ini 15% dan
penilaiannya seperti ini yang disepakati oleh semua dosen. Terlihat ya, ada UTS 25%, UAS 25%, PR individu, PR itu totalnya 30%, ya. 50, 30, ya. Jadi total PR adalah 30%, lalu juga akan ada kuis 15%, dan partisipasi di kelas 5%. Ini bobot penilaiannya. Metode UTS dan UAS-nya ini masih kami diskusikan antar pengajar, staf pengajar untuk kuliah ini. Apakah ujiannya itu akan di tempat, kita beri waktu gitu ya, 2 jam katakanlah kita awasi, atau kita lakukan take home, tapi juga take home-nya mungkin misalnya take home dalam beberapa jam saja, kita kasih soal, lalu untuk dikerjakan, dikumpulkan katakanlah jam sekian di hari yang sama, atau bagaimana, ini masih kita rapatkan, masih kita diskusikan bersama. Jadi memang belum mencapai kesepakatan. Nanti saya kabari kalau sudah dapatkan kesepakatan. Oke, ada pertanyaan mengenai pembobotan ini? Ya, silakan. Ini Pak, nggak relevan sama materi sih Pak. Itu di grup ada teman kami yang belum masuk, namanya Krestote, dia udah minta acceptation-nya. Ya, makasih Pak. Ya, terima kasih sama-sama atas infonya. Oke, sudah di-accepted. Ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Apalagi yang perlu saya sampaikan ya mengenai kuliah ini? Ada lagi nggak yang saya belum sampaikan dan mungkin saya terlewat? Nah, kalau saya sih memegangnya buku BOAS sekarang, meskipun ada juga Afgan ya. Kalau di buku BOAS itu materi semester kita ini itu adalah di babnya tidak berurutan ya. Di bab 2 itu adalah complex numbers. Jadi ada complex numbers dan complex variables. Ya. Di FISMAT 2 ini kita akan membahas complex variables atau variabel kompleks. Tapi untuk bisa sampai ke variabel kompleks, kita perlu memahami tentang bilangan kompleks. Jadi bilangan kompleks itu ada di bab 2, sedangkan di bab ada di bab 6 ya kalau nggak salah ya. Ini kenapa nggak bisa dipencet sih? Bab
sorry, bab 6 itu apa ya? Enggak, bukan bab 6 itu vector analysis. Waduh. 14. Bab 14 itu function of a complex variables, itu akan kita gunakan. Lalu juga nanti akan masuk ke Fourier analisis Fourier itu bab 7. Laplace, transformasi Laplace itu masuk di dalam bab 8 ya, di ordinary differential equations. Dan kalkulus variasi itu di bab 9. Jadi emang babnya ngacak. Tapi ya itu urutannya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya akan mencoba merefresh ya sedikit. Kita akan mau coba mulai kuliah ya, tapi meskipun ini sudah waktunya sudah akan habis, maksudnya tinggal berapa belas menit lagi. Tapi yang apa-apa, saya akan merefresh pemahaman kalian tentang angka bilangan kompleks ya. Kalian tentunya sudah belajar tentang bilangan kompleks kan atau maksudnya adalah pernah disinggung sedikit tentang bilangan kompleks di Fismat 1 atau mungkin di kalkulus. Pernah ada yang pernah dibahas, pernah membahas hal ini? Halo. Di solusi persamaan diferensial pernah ada. Betul. Karena masuk ke dalam solusi persamaan diferensial, Anda butuh eksponensial imajiner ya, dan itu kan adalah bilangan kompleks. Jadi di situ. Oke, jadi apa itu bilangan kompleks? Ya mungkin saya bisa mencoba membaginya ya seperti ini ya. Kita punya ada himpunan bilangan ya, ada namanya bilangan asli. Bilangan asli itu apa? Bilangan asli itu yang masuk bilangan asli itu apa aja? Ada yang tahu nggak? 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. 2, 3 dan seterusnya ya. Ada namanya bilangan cacah. Apa? Ada yang namanya bilangan cacah. Bilangan cacah. Bilangan cacah itu berarti ada 0 dan sisanya bilangan asli ya. 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, keduanya ini masuk ke dalam himpunan dari bilangan bulat. Bilangan bulat. Atau integer kalau bahasa Inggrisnya ya. Bilangan bulat itu berarti dari minus, 0 dan positif ya. Min 2, min 1, 0, 1, 2 dan seterusnya ya. Nah, bilangan bulat ini
bersama bilangan pecahan, ya, bilangan fraksional, itu membentuk apa yang dinamakan bilangan rasional. Jadi bilangan pecahan misalnya 2/3, ya, 5/7, dan lain sebagainya, atau 0,31 dan seterusnya. Ini mereka membentuk apa yang dinamakan sebagai bilangan rasional. Rasional itu artinya adalah bilangan yang bisa dinyatakan sebagai rasio dari dua bilangan bulat. Ya. Selain bilangan rasional, ada juga namanya bilangan irasional. Ya. Ada yang namanya bilangan irasional. Contoh dari bilangan irasional itu apa? Akar 2. Apa? Akar 2. Akar 2, betul. Misalnya adalah akar 2. Atau mungkin bilangan pi, ya. Atau bilangan eksponensial natural, E. Ya, ini bilangan-bilangan yang tidak bisa dinyatakan sebagai rasio dari dua bilangan bulat. Ya, tidak bisa dinyatakan sebagai pecahan dari dua bilangan bulat. Nah, bilangan rasional dan bilangan irasional ini membentuk apa yang kita namakan sebagai bilangan real. Oke, bilangan real. Bilangan real itu adalah semua bilangan yang Anda bisa masukkan atau sisipkan di dalam garis bilangan yang Anda kenal sejak SD, ya kan? Anda punya garis bilangan, ya. Kalau atau semacam kayak penggaris lah ya. Penggaris, cuman ini misalnya nilai dari negatif minus berapa sampai plus berapa. Itu kan bisa Anda bayangkan sebagai suatu garis bilangan, ya. Nah, bilangan real adalah semua bilangan yang bisa Anda taruh di dalam garis bilangan tersebut. Bisa 0 kah, bisa 2 kah, bisa min 10 kah, bisa 0,3333 kah, atau bisa akar 2 1, berapa? 2 sekian. Itu bisa ada posisinya di dalam garis bilangan. Nah, ada bilangan-bilangan yang tidak ada di dalam garis bilangan. Bilangan tersebut adalah yang kita namakan sebagai bilangan apa? Imajiner. Imajiner. Ya, imajiner. Nah, sehingga bilangan imajiner dan bilangan real ini keduanya membentuk himpunan bilangan yang kita namakan bilangan kompleks. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya skemanya ya, bilangan kompleks. Skemanya seperti itu, bagannya. Kenapa? Dari mana asal bilangan kompleks ya? Nah, bilangan imajiner itu apa definisinya? Akar negatif 1. Ya, jadi yang satu-satunya bilangan imajiner adalah yang kita namakan sebagai I, ya. Ini didefinisikan sebagai akar dari min 1. Kenapa kita butuh bilangan imajiner ini? Ya. Karena memang ada problem-problem di matematika yang memang membutuhkan eksistensi dari I. Ya, kalau Anda perhatikan, misalnya Anda punya
persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat misalnya X kuadrat ditambah 4 sama dengan 0. Ya kan? X kuadrat ditambah 4 sama dengan 0. Apa akar-akar dari persamaan kuadrat ini? Ya. Akarnya apa? Anda bisa dengan mudah ya faktorkan ini kan. Jadi bisa ditulis sebagai X plus dan X minus. Sorry. X minus sama dengan 0. Apa saja? Plus apa dan minus apa di sini? Akar min 2. Ya, persamaan 2 sama 2, Pak. Apa? Akar min 4 ya. Apa isinya? Akar min 4, 2i. Ya, Anda lihat bahwa akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 4 sama dengan 0, ini tidak akan Anda temukan di garis bilangan real. Tidak ada bilangan real yang memenuhi nilai X kuadrat plus 4 sama dengan 0. Ya kan? Tidak ada nilai X berupa bilangan real yang memenuhi persamaan ini. Nah, Anda lihat bahwa di sini, disinilah Anda membutuhkan yang namanya bilangan imajiner, ya kan? Bilangan imajiner itu didefinisikan sebagai akar min 1. Ini saya simpan dulu, nanti saya akan masuk ke situ lagi. Akar min 1, maka ya para matematikawan memperkenalkan suatu bilangan imajiner ya, yang sedemikian rupa kalau saya kuadratkan, dapatnya apa? Dapatnya adalah berarti I dikali I ya. Ini sama dengan akar min 1 kuadrat atau akar min 1 dikali akar min 1 yaitu min 1. Jadi I ini didefinisikan sedemikian rupa sehingga kuadratnya adalah negatif. Ya. Ini tidak ada di dalam garis bilangan real, karena bilangan real, semua bilangan real kalau dikuadratkan itu hasilnya positif. Ya kan? Nah, dengan demikian, kalau begitu, kalau saya misalnya punya sorry, 2i, kalau saya kuadratkan, apa yang saya dapatkan? Minus 4. Ya, 2-nya dikuadratkan menjadi 4, i-nya dikuadratkan menjadi min 1, jadi saya dapat min 4, ya kan? Nah, tapi ini bukan satu-satunya hasil, karena kalau saya kuadratkan min 2i, apa yang saya dapatkan? Min 4. Min 2 dikuadratkan 4 juga ya, karena kan bilangan real. I dikuadratkan min 1, jadi 4 dikali min 1 tetap sama, kita dapatkan min 4. Jadi Anda lihat di sini bahwa saya bisa menggunakan I untuk mengisi akar-akar dari persamaan kuadrat kembali ke X kuadrat plus 4 sama dengan 0. Ya. Di sini Anda lihat, saya bisa tulis ini menjadi akar dari min 4, yaitu 2i dan min 2i. Ya. Anda lihat kalau saya lakukan
Kalau saya lakukan Kalau saya lakukan perkalian, saya buka perkaliannya secara umum, maka ini jadi apa? X dikali X jadi X kuadrat, ya kan? Kesulitan saya menggunakan stylus XP Pen ini kadang-kadang posisi masih entah karena koneksi internetnya sehingga ada delay atau ini sering jalan-jalan tidak dengan kontrol saya. Jadi mohon maaf kalau nulisnya lama. X kali X, X kuadrat. X dikali minus 2i, dapatnya apa? Min 2i X. 2i dikali X adalah plus 2i X. Dan terakhir, 2i dikali minus 2i apa? Min 4i. Oke, 2i dikali minus 2i kan saya punya min 4 dikali i kuadrat. I kuadrat. I kuadrat adalah min 1. Jadi min 4 kali min 1 adalah? Plus 4. Positif 4. Plus 4. Betul. Sama dengan 0. Kita lihat minus 2ix dan plus 2ix dapat di-cancel. Dan kita dapatkan hasil persamaan kuadrat yang awal. Jadi akar-akar dari persamaan ini adalah x plus 2i dan adalah 2i dan minus 2i. Ya. Jadi di sini kita lihat kenapa kita membutuhkan imajiner, karena ada problem-problem di matematika yang tidak bisa dijelaskan dengan bilangan real. Ada bilangan imajiner. Nah, ini kalau Anda urutkan, ya, tadi kan Anda bisa lakukan klasifikasi, ya. Kalau Anda lihat previous, ini Anda bisa lihat klasifikasi, ya. Bilangan kompleks itu terdiri dari bilangan imajiner dan bilangan real, ya. Bilangan real terdiri dari bilangan rasional dan bilangan irasional, gitu kan? Nah, kalau ada pertanyaan lalu apakah bilangan kompleks ini adalah klasifikasi terbesar? Saya bisa jawab bahwa tidak juga. Dalam advanced mathematics, ya, bahkan sudah diterapkan dalam fisika teori, itu ada klasifikasinya lagi. Kita akan mengenal yang namanya bilangan quaternion. Bilangan quaternion ini semacam generalisasi dari bilangan kompleks, ya. Mungkin kita tidak akan bahas di sini, ini semacam sekedar pengetahuan aja, ya. Jadi para matematikawan bisa terus mengeneralisir bilangan-bilangan. Dan itu memang sesuai dengan kebutuhan baik di matematik maupun di fisika. Oke, saya teruskan kepada bilangan imajiner ini, I. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, bagaimana sekarang kalau tadi, kalau saya misalnya I saya kuadratkan adalah min 1 gitu, ya. I kuadrat adalah min 1. Kalau I saya pangkat 3, hasilnya apa? Hasilnya apa? Ada yang bisa tahu? Minus I. Ini kan berarti kan adalah I pangkat 3 kan berarti I dikali I gitu kan. Ini sama dengan I kuadrat dikali I. I kuadrat adalah min 1. Maka ini adalah minus I. Ya. Ada I, ini pangkat 3. Ada I pangkat 4. I pangkat 4 itu berarti berapa? Berarti ini kan adalah I kuadrat. Betul, dikali I kuadrat, ya. I kuadrat adalah min 1 dikali min 1 lagi, maka hasilnya adalah 1, ya. Kalau I pangkat 5, akar I. Apa? I. Min E. Ya, I pangkat 5 itu kan berarti kan adalah I pangkat 4 dikali I, ya. Iya. I dong. Dikali I.
I pangkat 4 kan 1, maka I pangkat 5 adalah I lagi. Kita kembali ke I. Ada I pangkat 6. Min 1. Ya, I pangkat 5 adalah I. Berarti I pangkat 6 berarti I dikali I. Ini jadi min 1. Dan seterusnya. Jadi Anda lihat, ada periodisitas terhadap eksponen dari I. Ya. Periodisitasnya artinya setelah I pangkat 4 akan kembali ke nilai hasil nilai I ya. Jadi ada periodenya sebanyak N-nya pangkat 4 gitu ya. Paham ya? Jadi I pangkat 1 dan I pangkat 5 itu sama. Ya kan? I pangkat 2 dan I pangkat 6 itu sama. I pangkat 3 dan I pangkat 7 itu sama. I pangkat 4 dan I pangkat 8 itu sama. Nanti I pangkat 9 akan kembali lagi sama seperti I. Dan seterusnya. Di sini yang saya maksud sebagai periodisitas atau periode. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Sorry, kita kuliah sampai jam berapa ya? 9.40, Pak. 40, oke. Ya, itu adalah bilangan imajiner ya. Saya belum masuk ke dalam bilangan kompleks. Bilangan imajiner. Dan Anda juga tentunya di FISMAT 1 saya asumsikan Anda sudah mengenal relasi Euler ya. Kalau saya pangkatkan eksponensial dengan imajiner E pangkat IX, ini hasilnya apa? Ini sama dengan apa? Min 1. Ada yang tahu? Cos X tambah I sin X. Ya, ini adalah cosinus X. Cos X. Ditambah I sin X. Ya. Sudah pernah dapat ya? Ini kita menggunakan deret Taylor untuk mendapatkan ini ya. Iya. Ya, ini bisa saya generalisir kalau pangkatnya plus maupun minus ya. Jadi di sini ada plus atau minus. Ini kita namakan sebagai relasi Euler atau formula Euler ya. Euler ini akan banyak sekali Anda temui di FISMAT ya. Euler ini salah satu matematikawan paling produktif ya. Setelah Isaac Newton, Anda akan temui Euler ini di persamaan diferensial, di kompleks variabel, di kalkulus variasi, ya banyak sekali sumbangan beliau di matematika. Nah, tadi bilangan kompleks itu kan berarti tersusun atas bilangan real dan bilangan imajiner. Kita sudah mengenal bilangan imajiner, maka secara umum ya bilangan kompleks ya bilangan kompleks dapat ditulis secara umum ya sebagai, saya akan menamakan Z ini bilangan kompleks sebagai X plus IY ya. Ini adalah bentuk secara umum dari bilangan kompleks, di mana X dan Y ini masing-masingnya adalah bilangan real. Jadi real itu simbolnya seperti ini ya. Maksudnya seperti apa? Sorry, sebentar. Apa? Oh ini. Silakan. Ya. Mohon maaf. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Suatu bilangan kompleks dapat berupa, misalnya saya tulis Z adalah bilangan kompleks dan nilainya adalah misalnya 5
5 plus 3i. Ya. Ini satu contoh bilangan kompleks. Ya. 5 dan 3 ini masing-masingnya real kan? Jadi X dan Y ini masing-masingnya real. Nah, kalau Y real, ketika bertemu dengan imajiner ya dia menjadi imajiner. Ya. Jadi bilangan kompleks secara umum dapat ditulis sebagai komponen bilangan realnya dan komponen bilangan imajinernya. Ya. Atau misalnya 1 plus 2i ya. Atau misalnya 3 min 8i bisa saja ya. Bisa positif bisa negatif ya. Apapun ya. Ini secara umum ya. Jadi bilangan kompleks secara umum dapat ditulis seperti ini dan tidak bisa disederhanakan lebih jauh lagi. Ini sudah bentuk paling sederhana dari masing-masing bilangan kompleks. Nah, saya akan mengenalkan X di sini. Ini orang namakan sebagai komponen real. Jadi real tulisannya seperti ini. Real dari Z. Ya. Sedangkan Y adalah komponen imajiner dari Z. Ya. Paham ya? Jadi semua bilangan kompleks itu pasti punya komponen real secara umum ya. Bisa punya komponen real dan komponen imajiner ya. Itu bentuk umumnya. Bentuk umum itu artinya bentuk paling maksimalnya ya. Bisa saja suatu bilangan kompleks itu hanya punya komponen realnya saja. Kalau dia punya komponen realnya saja, maka bilangan kompleks tereduksi menjadi bilangan real. Kalau bilangan kompleks hanya punya komponen imajinernya saja, maka bilangan kompleks itu tereduksi menjadi bilangan imajiner. Ya. Jadi bilangan kompleks itu secara umum memiliki bagian realnya, komponen real dan komponen imajiner. Oke, saya rasa waktu saya sudah habis untuk hari ini ya. Kita stop sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Ya, jadi besok mungkin saya masih akan masuk secara sinkronus ya. Tapi tolong nanti didiskusikan untuk format mulai minggu depannya itu bagaimana pembagian sinkronus dan asinkronusnya. Apakah saya perlu, ya saya rasa baik juga kalau saya membuat lecture kuliah lalu saya rekam, dan sinkronusnya itu adalah kita pertemuan di kelas untuk mendiskusikan apa yang sudah saya bahas di lecture gitu. Atau mungkin saya teruskan di kelas secara sinkronus pembahasan yang saya rekam sebelumnya. Bisa saja ya. Jadi saya ingin agar tidak full sinkronus tapi juga tidak full asinkronus. Jadi ada balance. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ya, ada yang mau bertanya? Silahkan. Oh iya, Giga. Silahkan. Ada bertanya? Enggak? Oke. Enggak, Pak. Oke. Saya kira ingin bertanya. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri dulu di sini ya. Kita ketemu lagi besok di waktu yang sama ya. Oke, terima kasih atas kelas pertama, kelas perdana kuliah ini. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelasnya bisa. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.
Silakan kalau mau keluar boleh. Terima kasih banyak Pak. Sama. Terima kasih. Terima kasih Pak, saya izin duluan ya. Ya, silakan.